yang ngambil formulir ini banyak. Kalau sudah ambil 100 mungkin ada. Tapi yang sekarang yang sudah jadi, yang sudah lolos final sampai terbit sertifikat halalnya itu ada 5 dan besok akan diserahkan langsung oleh Kak Kanwil. Oh besok. Insya Allah besok jam 9 diserahkan dan ini untuk wilayah Indonesia, belum semua provinsi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa ini Palu Podcast. Hari ini kita berbincang santai bersama Ketua Satuan Tugas Pelaksana Penjaminan Produk Halal atau Sertifikasi Halal Produk UMKM di Sulawesi Tengah dan sudah hadir di meja diskusi, meja obrolan santai hari ini Pak Sofyan Ahmad, Sofyan Arsad dari sehari-hari sebenarnya di Kementerian Agama wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, Pak Sofyan, mungkin langsung saja kita ingin tahu seperti apa sebenarnya apa saja yang dikerjakan oleh Satgas yang Bapak pimpin dan sasarannya siapa sebenarnya? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Satgas ini lahir karena ada regulasi baru, Undang-Undang 33 2014 yang mengamankan bahwa penerbitan sertifikat halal itu mulai dikelola oleh dilimpahkan kepada negara dalam hal ini, sehingga Kementerian Agama membentuk namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ya. Di pusat eselon 1 baru. Ya. Ya. Kemudian di daerah sebagai tangan jauhnya BPJPH, ya, dibentuklah Satgas Layanan Sertifikasi Halal di 34 provinsi untuk mendekatkan pelayanan pada pelaku usaha, dan kita juga sebenarnya sudah merintis pembentukan Satgas di kabupaten kota, cuma yang efektif belum sepenuhnya berjalan. Masih banyak yang langsung ke kami. Nah, Pak, sejak itu lahir dan mulai bekerja, ada gambaran sudah berapa UMKM yang berhasil mengantongi sertifikasi atau yang dalam proses pengurusan dan sebagainya? Baik, ini undang-undangnya sudah lama, cuma undang-undang itu kan menyebut dia diberlakukan 5 tahun kemudian, berarti 2014-2019. Iya. Tapi peraturan pelaksanaannya juga baru lahir 2019, termasuk PMA. Sementara BPJPH itu juga baru lahir 2018, jadi baru 2 tahun efektif bekerja. Sehingga dalam masa transisi ini banyak kendala yang harus disiapkan, termasuk menghadapi gugatan, 3 kali gugatan oleh pihak-pihak yang menggugat pelimpahan wewenang itu, tetapi alhamdulillah dimenangkan oleh BPJPH. Jadi sejak kalau starting itu 17 Oktober 2019, karena amanat undang-undang 5 tahun setelah diundangkan 17 Oktober 2014, berarti dia mulai start 17 Oktober 2019. Kita sudah melayani pelaku usaha dan kita melakukan sosialisasi dalam berbagai kesempatan. Dan alhamdulillah respon pelaku usaha itu cukup banyak. Itu buktinya banyak yang datang konsultasi baik langsung ke kantor maupun via telepon, WhatsApp dan sebagainya. Tetapi pelaku usaha yang datang itu beraneka macam. Ada yang datang konsultasi, kemudian ada yang datang konsultasi sudah mengambil formulir, tapi berkasnya kita tunggu belum ada. Ada yang sudah konsultasi melengkapi berkas, sudah kita limpahkan berkasnya lagi kepada LPOPMUI sebagai lembaga pemeriksa halal. Tetapi ketika ada ketentuan-ketentuan yang dibebankan, mereka menyatakan pending sementara, jadi tidak lanjut. Sehingga kalau dihitung, kalau sekitar yang ngambil formulir ini banyak, kalau sudah ambil 100 mungkin ada. Tapi yang sekarang yang sudah jadi, yang sudah
lolos final sampai terbit sertifikat Iya. halalnya itu ada 5 dan Ada 5. besok akan diserahkan langsung oleh Kak Kamil. Oh besok. Insya Allah besok Iya. jam 9 diserahkan, dan ini untuk wilayah Indonesia, belum semua provinsi ya dapatkan. Kalau data nasional itu sebenarnya yang mendaftar untuk sertifikasi itu 7.000 lebih, 5.000 di daerah, selebihnya ada di pusat. Jawa Timur saja kalau saya baca WA Group hari ini itu sudah tembus 1.000. Betapa antrinya orang. Iya. Persoalan di lapangan kan keterbatasan auditor halal kita. Di Sulawesi Tengah kita misalnya hanya punya 6 auditor halal. Berarti kita juga masih terbatas, tenaga Iya. auditor halal. Sekarang, Kemudian ya, itu tadi juga mungkin masalah. sekarang ini ada 11 yang sementara di Iya. berkasnya sementara akan diaudit oleh auditor halal. Iya. Jadi artinya ini makanya dalam PMA 26 2019 itu ada pentahapan. Iya. Kalau mengikuti undang-undang harusnya dia berlaku total mulai 2017 itu semua harus sudah bersertifikat yang beredar. Tetapi karena ini masa transisi diberi kebijakan pelonggaran waktu sampai 5 tahun ke depan baru ada penerapan. Jadi diberi kesempatan 5 tahun ke depan UMK dan seluruh pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikat halalnya hingga pada 2024 nanti sudah akan ada pengawasan terhadap barang yang beredar harus sertifikat halal sesuai amanat undang-undang. Jadi itulah tadi saya bilang perjalanannya sekarang belum bisa kita harapkan seperti yang diharapkan. Misalnya SOP-nya sekian waktu itu belum bisa karena berbagai keterbatasan tadi. Banyak kendala. Iya. Mungkin termasuk juga yang Bapak sebut tadi itu soal ada yang sudah lengkap berkas tapi begitu berhadapan dengan mungkin unsur pembiayaan misalnya dia mundur dulu sementara. Nah, mungkin ada solusi enggak dari satu tawaran-tawaran dari Satgas misalnya kepada siapa pemegang kebijakan misalnya untuk bisa mendorong itu. Jadi fenomena ini yang ada di lapangan memang UMK itu bagian memang kalau diberikan beban sekian dengan angka sekian mungkin merasa berat. Padahal sebenarnya kalau kita kalkulasi, kalau saya perlu jelaskan dulu bahwa sampai hari ini kalau kita di Kementerian Agama di Satgas itu tidak ada biaya pendaftaran dan sebagainya. Konsekuensi biaya itu ada ketika ada tim audit yang akan turun. Mereka kan orang-orang dari berlatar belakang profesi yang memang bukan kemudian mereka turun itu kan harus ada transportasi, kemudian jasa. Kemudian setelah itu ada lagi sidang fatwa, komisi fatwa yang menyidangkan. Mereka inilah yang dibiayai, dibebankan sama pelaku usaha, dan itu sebenarnya tidak terlalu besar untuk ukuran kota Palu yang berlaku selama ini. Itu hanya 2,5 juta. Kita boleh kali 2.500.000. Itu kalau sebelum undang-undang ini berlaku masih ditangani oleh MUI itu berlaku 2 tahun. 2 tahun itu berarti 24 bulan. Kalau 2,5 juta bagi 24 hanya 104.000 per bulan. Kalau sekarang dengan undang-undang baru ini sertifikat terbitan BPJPH itu berlakunya 4 tahun, lebih murah lagi. Berarti hanya 52.000. Bayangkan kalau usaha kecil 50 lebih ya per bulan. Kalau kita bicara ini, tetapi pemerintah peduli dengan ini, dan makanya tanggal 13 Agustus kemarin 2020 ini dilakukan MOU 10 kementerian lembaga di Jakarta, termasuk dihadiri oleh Menteri Koperasi. Jadi ada Kementerian Agama, Kementerian Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Kemendagri, Kementerian Pariwisata, termasuk Badan Ekonomi Kerjasama apa itu, kemudian BWI dan Basnas. Lembaga-lembaga inilah yang diharapkan akan membantu memfasilitasi pembiayaan tadi bila mana nanti, karena tidak mungkin juga dia gratis karena ada orang-orang yang bekerja, kecuali ada yang digunakan makanya skema ini yang kita tunggu. Apakah modelnya nanti ada dana-dana CSA dari perusahaan-perusahaan besar yang untuk membiayai ini atau bagaimana? Tetapi yang sudah terjadi selama ini yang sebelum ditangani bahwa dinas-dinas tertentu itu menganggarkan setiap tahun untuk memfasilitasi pembiayaan tadi itu. Cuma kan nilainya masih kecil karena belum ada ikatan. Tetapi ini MOU-nya diperluas sehingga lebih banyak BUMN itu terlibat. Kita kemarin Telkom sudah datang ke kita mengambil 5 formulir untuk binaan mereka ya. Nanti mungkin PLN termasuk Bank Indonesia yang perlu kita beri apresiasi. Ini luar biasa.
Saya sudah 3 kali bertemu satu forum sama kepala perwakilan langsung yang bicara tentang halal. Beliau di mana-mana saja kalau hadir undangan bicara tentang ekonomi syariah, beliau orangnya bersemangat. Dan beberapa pelaku usaha yang sudah mendaftar ke kita itu adalah binaan dari Bank Indonesia. Ya, itu jadi contoh. Ya, termasuk besok yang akan menerima sertifikasi halal itu adalah salah satu binaan usaha dari Bank Indonesia. Pak, itu kan salah satu dari tadi masalah kendala. Kita ingin tahu juga sebenarnya apa saja yang dikerjakan atau dilakukan dalam proses sertifikasi halal itu. Apa semua yang di audit. Iya. Tahapannya begini. Ini kan sertifikat halal itu menganut prinsip halalan thayyibah. Jadi 2 aspek yang dinilai. Kalau pelaku usaha itu baru mendapatkan PIRT, izin industri rumah tangga yang untuk kemasan 7 hari ke atas, atau MD, izin edar dari Balai POM, itu baru yang dijamin adalah sisi keamanannya untuk dikonsumsi, higienitasnya. Nah, tetapi kalau dia sudah kantongi sertifikasi halal, dia sudah mengantongi dua-dua, karena kita juga tidak akan menerima pelaku usaha yang belum melewati uji. Jadi mereka juga harus melampirkan bahwa dia sudah memiliki izin PIRT. Dan jadi bukan hanya produknya yang dinilai di audit, tapi juga ada yang lain. Iya, itu dari sisi, kalau di sisi produknya adalah bahan baku. Bahan baku itu ada 3, bahan baku utama, bahan baku dan bahan baku penolong. Kemudian prosesnya dinilai oleh auditor halal, termasuk penyimpanannya, termasuk lingkungan tempat produksi itu, bagaimana tata ruangnya, di mana waste toiletnya, di mana dapurnya. Kemarin dalam sidang fatwa yang saya ikuti, ada satu yang dipending, tidak keluar fatwa, disuruh perbaikan dulu karena persoalan toiletnya berhadapan sama, karena dikhawatirkan ada najis yang bisa terkontaminasi dari WC ke padahal alat produksi itu sudah meminta kebijakan karena mereka baru korban. Ada tempat usaha sebelumnya dia agak bagus ini karena ini tempat usaha sementara, tapi oleh Komisi Fatwa tetap menyarankan diperbaiki dulu baru bisa dipikir. Karena Komisi Fatwa ini punya beban moral, pertanggungjawaban. Ketika menyatakan halal berarti semua unsur sudah terpenuhi. Menggaransi, karena memang dalam proses sidang fatwa itu saya mengikuti bagaimana auditor halal dicecar pertanyaan oleh anggota Komisi Fatwa sampai mereka harus berkesimpulan dalam hal sedetil-detil. Sebenarnya yang dikenakan atau yang harus mengantongi itu apalagi Pak? Misalnya rumah makan atau apa? Iya, sebenarnya semua barang yang bukan cuma barang dikonsumsi, malah barang yang dipakai itu semua sertifikasi halal. Jaket, semua, apalagi kosmetik dan obat-obatan. Malah yang paling, saya kan sering baca kita di grup itu, ada di Sumatera Utara itu perusahaan produk tisu gigi, itu juga sampai harus dapat izin sertifikatnya. Dia karena untuk urusan ekspor, itu pasti ditanya. Kalau pengembangan usaha, makanya kalau orang, saya menyebut bahwa sertifikat halal ini bukan lagi sebuah ini sebuah kebutuhan usaha yang ingin berkembang, global, ingin bersaing. Iya, karena usaha global di tingkat lokal saja pelaku usaha yang datang ke kita tanyakan, mereka terkendala, saya sudah tidak bisa masuk lagi di retail ini misalnya. Malah ada juga warung yang sudah menolak. Usaha air minum dalam kemasan, air PK yang belum bersertifikat itu, Pak bisa cepat kira-kira karena saya tidak bisa lagi memasukkan. Iya, karena apa? Karena pemilik apa yang tempat dititip itu sudah punya kesadaran halal. Dia tidak mau lagi menerima titipan barang yang tidak. Kalau sudah semua kesadaran ini merata di tingkat pebisnis, itu pelaku-pelaku usaha kecil itu akan repot. Ya, kita tidak bisa mengklaim bahwa saya jamin ini halal. Itu harus dia butuh sertifikatnya. Dan sertifikasi halal yang sekarang itu tidak bisa lagi dimanipulasi karena ada barcode-nya. Ada barcode, Pak, ya. Ada barcode-nya. Sudah online.
Iya. Datanya sudah data online. Langsung. Kita bisa saya bisa sudah uji kemarin, bahkan fotokopinya kita bisa dengan barcode yang muncul. Iya. Kalau dia benar ini sertifikat halal, dia cuma ganti ganti nama misalnya. Itu pasti yang muncul nama perusahaan lain. Nama yang lama. Itu jelas kapan berlakunya, begitu di enter di barcode dia keluar. Dan dia pakai lambang Garuda sertifikat. Baik pemirsa, saya kira dialog kita sore ini cukup bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat dan bagi para pelaku usaha dan di Kota Palu atau Sulawesi Tengah umumnya, karena bagaimanapun ke depan ketika undang-undang itu sudah melewati batas ini, maka dia harus akan ada sanksi ketika kita tidak patuh. 5 tahun. 5 tahun setelah diundangkan, nanti itu akan ada penerapan sanksi ketika kita tidak mematuhi. Nah, ini menjadi tantangan dan peluang sebenarnya bagi pelaku UMKM di Sulawesi Tengah. Nah, dengan bersertifikat halal, maka kita akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, dan bagi yang belum, ya itu akan menjadi akan kesulitan untuk mendapatkan ruang dalam memasarkan hasil-hasil produknya. Nah, kita berharap ke depan supaya Satgas tentu harus lebih bekerja keras lagi supaya masyarakat kita bisa tersadarkan dari semua pihak untuk malah kita rencana untuk daerah-daerah yang jauh, misalnya Banggai Laut, Banggai Kepulauan, itu kan kita akan bikin semacam bulan sertifikat halal. Jadi kementerian lembaga di sana yang terkait yang memfasilitasi dulu, kalau ada 10 yang siap, jadi auditor halalnya sekali datang, sekali ini, dan bisa langsung bekerja 10. Kita tinggal gilir, misalnya bulan ini di Banggai Laut, bulan depan misalnya di Pulau. Tinggal bagaimana kesiapan. Jadi kasihan kalau auditor halal datang hanya satu yang ditinjau. Jadi ada nanti program mungkin bulan sertifikasi halal. Nah, itu menarik, Pak. Malah kita juga berencana, sudah ada tawaran di provinsi lain juga sudah ada. Kemarin saya dialog juga, bagaimana kalau dia jadi satu pintu, jadi layanan satu pintu. Itu semua ke depan saya kira bukan mustahil, tetapi seperti saya bilang tadi, dalam masa transisi ini banyak hal yang masih perlu dibenahi dan disiapkan. Nah, mungkin Pak Sofyan, demikian dialog kita hari ini, dan semoga apa yang kami sampaikan tadi, kita diskusikan itu benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya para pelaku dunia usaha yang ada di daerah ini. Saya kira tidak ada tujuan, tidak ada niat di balik itu, semuanya berniat positif ya, berkeinginan supaya kita semua bisa menikmati, mengkonsumsi atau menggunakan produk-produk yang benar-benar sudah terjamin dan itu berlabel halal. Nah, demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam.